Saudara-saudari di Indonesia yang saya kasihi, semoga damai sejahtera Tuhan memenuhi keluarga Anda. Ada satu kalimat yang paling pertama dipelajari dan sangat dikagumi oleh setiap orang asing yang datang ke Indonesia. Kalimat itu adalah semboyan negara Anda yang luar biasa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Fakta bahwa ada lebih dari 17.000 pulau, 300 suku bangsa, dan 700 bahasa yang hidup berdampingan dalam satu negara adalah sebuah keajaiban besar yang sangat sulit ditemukan di belahan dunia manapun. Semangat rukun dan kebiasaan gotong royong yang Anda banggakan sungguh sangat indah dan menyentuh hati. Namun teman-teman, mari kita jujur melihat kenyataan hidup kita. Semboyan negara berbicara tentang kesatuan, tetapi dalam kehidupan nyata, apakah benar-benar tidak ada tembok pembatas di antara kita, hanya karena warna kulit yang berbeda, karena asal daerah yang berbeda, seperti Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain, karena kesenjangan antara yang kaya dan miskin, atau karena agama yang berbeda? Bukankah masih ada dinding, tembok prasangka yang tinggi dan tak terlihat di dalam hati kita? Tidak peduli sekeras apapun manusia mencoba menciptakan perdamaian dengan hukum dan peraturan, tembok keegoisan dan kebencian di dalam hati manusia tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh kekuatan manusia itu sendiri. Dahulu kala, ada sebuah guci keramik yang sangat berharga namun pecah berkeping-keping. Sang pemilik tidak membuang pecahan itu, melainkan memanggil seorang pengrajin ahli. Pengrajin tersebut tidak hanya menyatukan pecahan-pecahan itu dengan lem, tetapi dia mengisi celah-celah keretakan itu dengan emas murni. Emas murni, bukan dengan tanah liat. Setelah diperbaiki, guci tersebut justru menjadi jauh lebih indah dan bernilai daripada sebelum ia pecah. Seni ini dikenal sebagai kintsugi. Teman-teman, dosa telah menghancurkan guci umat manusia yang awalnya diciptakan untuk menjadi satu. Sejak zaman Adam dan Hawa, manusia terus saling menyalahkan, saling membenci, dan terpecah menjadi ribuan kepingan. Bagaimana caranya kita bisa menyatukan kembali kepingan-kepingan yang hancur ini? Politik atau pendidikan saja tidak cukup. Kita membutuhkan emas murni untuk mengisi celah yang otak itu, yaitu cinta kasih yang sempurna yang tidak akan pernah pudar. Alkitab membawa kabar yang sangat luar biasa bagi kita. Dalam Efesus 2:14 dikatakan, "Karena dialah Yesus Kristus damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok dinding pemisah, yaitu perseteruan, dengan merelakan tubuhnya sendiri." Salib Yesus Kristus tidak hanya menyambungkan kembali jalan yang terputus antara Tuhan dan manusia. Salib itu seperti dinamit yang menghancurkan tembok tinggi berupa kebencian dan diskriminasi yang dibangun di antara sesama manusia. Dengan darah suci yang Dia curahkan, yaitu cinta kasih-Nya yang bernilai seperti emas murni, Yesus merekatkan kembali umat manusia yang telah hancur berkeping-keping. Kekristenan sama sekali bukanlah agama orang Barat. Ini juga bukan agama untuk kelompok etnis tertentu atau hanya untuk orang-orang kaya. Kitab Wahyu pasal 14 menyatakan bahwa pada akhir zaman, Tuhan akan memberitakan Injil kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Di dalam Yesus, tidak ada lagi perbedaan antara orang Korea, orang Indonesia, orang Arab, atau orang Barat. Kita bukan lagi orang asing satu sama lain. Mengapa saya berdiri di hadapan Anda hari ini? Saya datang bukan karena saya lebih baik dari Anda, bukan pula untuk memamerkan budaya negara saya. Saya datang ke sini semata-mata sebagai saksi dari mukjizat yang dikerjakan oleh salib Yesus Kristus, yaitu wujud nyata dari Bhinneka Tunggal Ika yang sejati. Karena pada saat kita percaya kepada Yesus, darah-Nya mengikat kita menjadi saudara kandung untuk selama-lamanya. Ketika kita saling mengasihi dan bersedia saling membasuh kaki satu sama lain, barulah dunia akan melihat bahwa bukan kekuatan manusialah yang mempersatukan kita, melainkan kekuatan Tuhan. Teman-teman, janganlah terus bersembunyi dan merasa kesepian di balik tembok diskriminasi
dan kebencian yang dibangun oleh dunia ini. Masuklah ke dalam keluarga Tuhan yang besar ini, ke dalam komunitas kasih yang sejati, yang pintunya telah dibuka lebar oleh tubuh Yesus yang terkoyak di kayu salib. Di tempat inilah kita akan menikmati sukacita rukun kedamaian yang sesungguhnya.